Kami tunggu kedatangannya di BBLK Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast BBLK Palembang dengan saya Umi Dan saya Tili. BBLK Palembang. Layanan cepat, andal, hasil akurat. Oke, di episode kali ini kita akan membahas tentang apa nih, Mbak? Kita akan membahas tentang logam berat dalam spesimen tubuh manusia. Oh, logam berat dan dampak kesehatan bagi masyarakat ya, Mbak? Ya, seperti yang kita ketahui, paparan logam berat itu kan sangat berdampak pada kesehatan masyarakat. Contohnya misalnya terpapar logam berat arsen, merkuri, timbal, dan kadmium. Oke, untuk itu kita hari ini sudah menghadirkan narasumber yang udah kompeten di bidangnya, yaitu Bapak Dariusman SKM MK. Selamat datang Bapak Dariusman. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Langsung aja ya Pak ya, kita ke pertanyaan yang pertama. Yang pertama itu bagaimana atau dari mana logam berat itu bisa masuk ke tubuh manusia itu sendiri? Secara alamiah, logam itu bisa masuk dari sumbernya ya, misalnya dari air, itu bisa dari makanan dan minuman, ya, dari udara, itu bisa dari debu, terus dari tanah, dari pertanian dan banyak. Oleh karena itulah, makanya sebenarnya pemerintah sudah mewajibkan dari peraturan KLH untuk pemeriksaan parameter air, makanan, udara. Tujuannya Pak untuk kesehatan kita. Jadi kita bisa mendeteksi dari mana saja sumber pencemaran tubuh. Oke, ini Pak, siapa aja sih yang bisa terpapar logam berat itu? Sebenarnya bisa terpapar ini bisa saja semua orang ya. Tapi yang paling besar yang bisa berdampak adalah mereka yang dekat dengan polutan. Contohnya Pak polisi yang di jalan raya ya. Terus petugas-petugas di SPBU, petugas-petugas di stasiun bus ya. Terus juga para pekerja yang di bengkel yang berhubungan dengan berdampaknya menghasilkan debu ya, pada industri-industri yang berhubungan pada cat ya, terus ada juga pada semen dan banyak lain. Itu biasanya melalui udara ya Pak ya? Udara ya, masuk ke dalam tubuh gitu, terus terkandung di dalam badan manusia. Iya. Untuk kita yang orang awam ini ya Pak ya sendiri, apa sih dampak dari logam berat ini terhadap kesehatan? Dampak itu bisa masuk ke tubuh sesuai dengan logamnya ya. Sebagai contoh nih, untuk logam PB banyak ya, karena PB adalah logam paling besar ya. Contohnya nih, PB bisa menimbulkan IQ rendah ya pada anak-anak tuh bisa. Terus juga bisa menyebabkan pertumbuhan kerusakan jaringan untuk kasus CD, seperti ginjal, sendi. Juga kalau untuk keracunan arsen itu bisa berdampak kematian. Karena logam ini sifatnya akumulatif, dia terus menumpuk di dalam tubuh. Oh, jadi terakumulasi di dalam tubuh, kemudian akan menimbulkan dampak dan gejala ya Pak ya. Oke. Kemudian untuk pemeriksaan di BBLK sendiri itu kan banyak ya jenis-jenis logam berat ya Pak ya. Ada apa aja pemeriksaan yang bisa kita lakukan di BBLK Palembang? Semua logam bisa kita periksa ya. Semua logam. Tapi yang kita prioritaskan sekarang adalah logam berat yang memberikan dampak seperti PB ya, itu timbal, kadmium, CD, merkuri, Hg dan arsen, AS ya. Ini yang paling besar. Kalau logam-logam lain seperti besi itu ada memang yang dibutuhkan, seperti skala selenium, barium, dan logam-logam itu yang memang dibutuhkan tubuh dalam konsentrasi tertentu. Jadi ada logam berat yang memang dibutuhkan, ada yang memang dia merugikan tubuh ya Pak ya, dan dampaknya buruk bagi kesehatan ya. Melanjut dengan pertanyaan Mbak Tiwi tadi terkait pemeriksaan, metode apa yang kita gunakan serta alat apa yang kita gunakan untuk pemeriksaan spesimen logam berat dalam darah ini? Pada saat ini BBLK menggunakan literatur dari HPAA yang itu sebenarnya adopsi untuk pemeriksaan air, tapi kita kembangkan. Alat yang kita gunakan pada saat ini kita menggunakan dua alat ya untuk readernya, seperti AS ya, Atomic Absorption Spectrophotometer dan ICP ya. Dua alat itu yang kita gunakan dengan alat pendukung lainnya untuk preparasi seperti kita menggunakan
micro application, ya dengan alat-alat pendukung lainnya. Itu semua canggih berarti ya Pak ya? Iya. BPLK sudah mampu menyediakan dan melakukan pemeriksaan logam betul, berat dengan alat yang canggih ya. Jadi kalau dulu kan masih kayak manual gitu ya Pak ya. Kalau sekarang sudah akurasinya lebih tepat ya Pak ya. Iya. Ya, oke. Untuk tarifnya sendiri berapa Pak? Pada saat ini ya tarifnya belum berubah ya. Iya belum. Itu paketan atau satuan atau gimana? Per parameter logam ya. Pada saat ini iya. kita masih menetapkan 170.000 per parameter. Cukup terjangkau ya Pak ya. Iya. Sama satu lagi Pak, biasanya kan kalau kita melakukan pemeriksaan terutama kimia kesehatan itu suka lama hasilnya ya. Iya, itu kan memang membutuhkan proses yang panjang karena kita sendiri tahu pemeriksaan itu yang proses sebenarnya pemeriksaannya nggak lama, tapi preparasinya yang lama ya Pak ya. Nah itu untuk di BBLK Palembang sendiri berapa lama jadi hasilnya Pak ya? Kita menjanjikan 6 hari kerja, 6 hari kerja. Tapi itu bisa kita kondisikan ya. Sebenarnya kita untuk logam berat ini kita memeriksa dalam seminggu itu 2 kali, ya pada hari Senin dan hari Kamis. Kebetulan kalau sampelnya masuk pada hari hari sebelum hari H itu bisa, jadi bisa clear dalam sebenarnya. Gitu, jadi karena ada akumulasi ya, jadi dikumpulin biar kita sekalian runningnya ya Pak ya. Karena preparasinya kan bisa sekali banyak sampel gitu ya. Jadi kalau misal dia masuk di hari itu bisa, berarti fleksibel juga ya hasilnya. Tapi paling lama ya paling lama 6 hari kerja. Itu paling lama Mbak Tiwi ya. Berarti termasuk ya Pak ya. Oke, untuk penutup kita minta Bapak Dariusman memberikan closing statement ya buat teman-teman di BBLK. Monggo Pak. Oke. Untuk sahabat-sahabat BBLK Palembang ya, kami selaku BBLK Palembang menerima ya pemeriksaan logam berat pada spesimen manusia. Kenapa ini penting untuk kita ketahui? Karena dampaknya secara tidak langsung itu memberikan ya dampak yang buruk terhadap kesehatan. Kami juga menerima baik itu perorangan maupun dalam rangka penelitian. Kami tunggu kedatangannya di BBLK Palembang. Oke. Kayaknya kita lumayan udah panjang ya mengupas tuntas tentang logam berat ini ya untuk spesimen pada manusia ya. Mungkin perbincangan episode kali ini cukup sekian. Semoga informasi yang diberikan ini sangat bermanfaat untuk masyarakat, terutama di sekitar kita, terutama kepada sahabat BBLK Palembang. Kami mewakili kru yang bertugas berterima kasih dan mengucapkan maaf apabila ada salah. Jangan lupa like dan subscribe YouTube kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BBLK Palembang, layanan cepat, andal, hasil akurat.